Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk anak-anakku semua kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran Sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pertemuan yang kelima, kita sudah memasuki bab yang kedua. Nah, bab yang kedua ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Nah, kita akan menjelaskannya secara rinci, namun itu akan kita bagi menjadi 4 pertemuan terakhir ini. Oke ya, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Nah, untuk itu, mari simak video ini hingga akhir. Jangan hanya sekedar kepentingan absensi saja kalian melihat video ini. Agar apa? Agar kalian tidak merasa kebingungan ketika mengikuti pembelajaran. Nah, baik, kita akan membahas yang pertama mengenai hakikat kearifan lokal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Nah, secara hakikatnya, kearifan lokal merupakan hasil dari proses adaptasi secara turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Nah, kearifan lokal ini menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi, yang umumnya berbentuk lisan dan tulisan tentang sistem sosial masyarakat. Nah, itu merupakan hakikat dari kearifan lokal. Nah, sedangkan arti dari kearifan lokal itu sendiri, kalau kita lihat dari segi bahasa, nah, kearifan lokal ini berasal dari bahasa Inggris, dari kata wisdom dan lokal. Nah, lokal kita artikan sebagai setempat. Nah, sedangkan wisdom bisa kita artikan sebagai kebijaksanaan. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan dari segi bahasa, dapat kita artikan kearifan lokal ini merupakan gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Nah, sedangkan kalau kita lihat pengertian kearifan lokal dari para ahli, nah di sini akan saya rangkumkan. Nah, pengertiannya menurut para ahli, nah secara rincinya pengertian para ahli bisa kalian lihat di modul kalian. Oke ya. Nah, secara rinci, nah menurut ahli dapat disimpulkan bahwasannya kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang terwujud aktivitas dilakukan masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Nah, itu merupakan pengertian dari kearifan lokal. Nah, selanjutnya ialah ciri-ciri kearifan lokal. Nah, di sini ada 2 pandangan menurut ahli ya. Nah, yang pertama ialah ciri-ciri menurut Mundarjito. Nah, menurut Mundarjito terdapat 5 ciri-ciri kearifan lokal. Nah, yang pertama, kearifan lokal mampu bertahan terhadap budaya lokal, budaya luar maksudnya. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah mengembangkan yang namanya kearifan lokal, maka ketika budaya masuk, nah tidak akan mengganggu kebudayaan kita, malah akan lebih dikembangkan lagi. Nah, ciri-ciri yang kedua, nah kearifan lokal ini mampu mengakomodasi budaya luar. Nah, ini yang saya katakan sebelumnya tadi. Ketika datang budaya luar, maka kearifan lokal ini mampu untuk mengakomodasinya, sehingga nanti akan menjadi sebuah kearifan lokal yang baru. Nah, yang ketiga, ciri-ciri kearifan lokal menurut Mundarjito yaitu kearifan lokal mampu mengintegrasikan, nah susah ya ngomongnya, mengintegrasikan budaya luar ke dalam. Nah, jadi ini tadi saya kembangkan lagi. Nah, ketika sudah datang budaya luar, dia bisa mengintegrasikan kebudayaan tersebut menjadi sebuah kebudayaan di dalam mereka. Nah, itulah keistimewaannya kearifan lokal. Nah, yang keempat,
Ciri-ciri yang keempat ialah kearifan lokal ini mampu untuk mengendalikan budaya. Nah, mampu untuk mengendalikan budaya. Oke ya. Nah, sedangkan yang kelima, ciri-ciri dari kearifan lokal menurut Mundarjito yaitu mampu memberi arah terhadap perkembangan budaya. Nah, itu merupakan ciri-ciri kearifan lokal menurut Mundarjito. Nah, sedangkan menurut ahli yang lain yaitu menurut Pong Pit. Nah, menurut Pong Pit, kearifan lokal itu ciri-cirinya cuma ada 3. Nah, yang pertama yaitu memasukkan nilai etika dan moral. Nah, dalam kearifan lokal itu terdapat nilai moral dan etika. Nah, itu menurut Pong Pit. Nah, sedangkan yang kedua, kearifan lokal ini ialah orang-orang yang berbasis mencintai alam dan tidak merusak alam. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah memiliki rasa kearifan lokal, maka kita akan mencintai alam kita dan kita tidak merusaknya. Nah, sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berasal dari anggota tua masyarakat. Jadi kearifan lokal ini berasal dari sesepuh-sesepuhnya yang dilakukan atau disebarluaskan melalui antar generasi secara turun-temurun. Nah, itu merupakan ciri-ciri kearifan lokal menurut Pong Pit. Nah, selanjutnya kita akan memasuki fungsi dari kearifan lokal. Terdapat 7 fungsi kearifan lokal. Apa saja? Nah, yang pertama ialah konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Jadi kearifan lokal ini mampu untuk mengkonservasi dan pelestarian sumber daya alam. Nah, kemudian yang kedua ialah sebagai pengembangan sumber daya alam. Jadi, kalau seandainya ada mereka yang tidak mengetahui, kemudian mereka mempelajari tentang kearifan lokal, maka mereka akan mengembangkan potensi sumber daya manusianya. Oke ya? Nah, yang ketiga yaitu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, setelah tadi mengembangkan sumber daya manusianya, maka mereka akan mendapat yang namanya ilmu pengetahuan serta kebudayaan-kebudayaan itu akan mereka ketahui. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat sebagai petuah kepercayaan. Nah, orang-orang menganggap bahwasannya kearifan lokal itu merupakan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk bisa kita percayai. Nah, itu merupakan fungsi dari kearifan lokal yang keempat. Nah, sedangkan yang kelima ialah bermakna sosial. Maksudnya di sini bermakna sosial dalam aktivitas sosial. Nah, kearifan lokal itu juga kearifan lokal ini juga mengurusi tentang makna sosial. Nah, contohnya misalnya nih ada yang meninggal dunia, kita datang untuk bertakziah. Nah, ini merupakan kearifan lokal dari masyarakat setempat. Nah, ini yang bermakna sosial. Nah, selanjutnya ialah bermakna etika dan moral. Nah, di dalam kearifan lokal juga membahas mengenai etika, bagaimana cara kita memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana cara kita memperlakukan orang yang lebih muda. Nah, ini akan dibahas ketika orang mempelajari mengenai etika dan moral seseorang. Nah, sikap kita terhadap seseorang itu juga diatur dalam kearifan lokal. Nah, itu yang keenam. Sedangkan yang ketujuh, yang ketujuh adalah bermakna politik. Nah, di dalam kearifan lokal juga memiliki makna politik. Nah, jadi mereka juga memiliki yang namanya struktural politik untuk mengatur. Nah, bagaimana aturan-aturan yang dibuat oleh mereka bisa dijalankan dengan sesuai. Nah, itu merupakan fungsi dari kearifan lokal. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita memasuki bentuk-bentuk kearifan lokal. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal, nah maka banyak para ahli yang membentuk kearifan lokal ini menjadi beberapa bagian. Nah, ada yang pertama yaitu Nyoman Sirta. Nah, Nyoman Sirta ini membagi bentuk kearifan lokal menjadi nilai, norma, kepercayaan, dan aturan khusus. Nah, itu ya, itu menurut Nyoman. Bentuknya itu ada 4. Nilai, norma, kepercayaan, dan aturan khusus. Sedangkan menurut Tezi dan Rorasini mengatakan bahwasannya kearifan lokal itu berbentuk 2, yaitu tradisi dan agama. Nah,
Dan yang ketiga, menurut Azan, mengatakan bahwasanya kearifan lokal itu berbentuknya dua. Yang pertama ialah berbentuk wujud, yang kedua ialah tidak berwujud. Nah, yang berbentuk wujud itu yang seperti apa? Nah, Azan membagi berbentuk wujud menjadi tiga. Yang pertama ialah tekstual, yang tertulis. Nah, contohnya nilai, tata cara, aturan. Nah, ini merupakan bentuk yang berwujud. Kemudian yang kedua ialah benda cagar budaya, contohnya keris. Kalau di dalam orang Jawa ada maknanya di dalam keris tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ialah bangunan atau arsitektural. Nah, itu merupakan bentuk kelestarian atau kearifan lokal menurut Azan yang berwujud. Nah, sedangkan yang tidak berwujud itu seperti petuah secara verbal. Jadi, nasihat-nasihat yang disampaikan secara verbal merupakan kearifan lokal yang tidak terwujud, namun dia tetap ada diinformasikan secara verbal kepada orang yang lebih tua, kepada yang di bawah-bawahnya secara turun-temurun. Oke ya? Itu merupakan bentuk-bentuk kearifan lokal. Sedangkan yang terakhir kita akan membahas mengenai potensi dari kearifan lokal. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi beberapa potensi kearifan lokal, nah, ini kita bahas satu. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Nah, kita menjaga bahwasannya kearifan lokal tersebut ialah milik kita. Nah, dalam karya, contohnya saya contohkan misalnya batik. Nah, dalam karya masyarakat batik. Nah, batik merupakan karya seni asli dari Indonesia dan kita mengembangkannya. Nah, dalam pemerintahan sudah mengatur misalnya setiap hari Kamis ialah menggunakan pakaian batik. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kearifan lokal dalam masyarakat. Oke ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Nah, contohnya ialah menjaga alam, melakukan reboisasi, melakukan penghijauan terhadap alam. Nah, itu merupakan potensi dari kearifan lokal. Nah, yang ketiga ialah kearifan lokal dalam bidang pertanian. Nah, karena Indonesia memang berbasis negara pertanian, maka kearifan lokal juga dijaga. Nah, ini kalau dalam istilah bahasa Jawa kayak tentrem loh jenyawi itu loh. Nah, itu merupakan kearifan lokal dalam pertanian. Mereka tetap menjaga tradisi untuk menanam padi, sebagai bahan kehidupan pokok ya, bahan pokok untuk kehidupan. Nah, itu merupakan yang ketiga. Nah, yang keempat ialah kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Nah, biasanya ini kearifan lokal ini banyak sekali yang berkaitan dengan mitos. Mitos-mitos yang mungkin membuat orang itu agak sedikit ketakutan, tapi tetap menjaga etikanya. Contohnya apa? Misal nih, kalau dalam orang Melayu, tidak boleh makan di depan pintu, nanti jodohnya balik dan sebagainya. Kemudian perempuan nggak boleh keluar maghrib-maghrib, banyak setannya. Misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan contoh mitos yang berkembang dalam masyarakat yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Oke ya. Nah, yang terakhir, potensi kearifan lokal ialah dalam cerita budaya, petuah, dan sastra. Nah, kalau misalnya nih, kearifan lokal untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak, banyak cerita dongeng-dongeng yang memiliki nilai moral di dalamnya. Saya contohkan misalnya cerita budaya mengenai Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat, misalnya gitu kan. Nah, ini merupakan kearifan lokal, untuk menjaga. Jadi kalau misalnya kamu durhaka terhadap orang tua kamu, maka kamu akan dikutuk menjadi batu, misal seperti itu. Nah, ini merupakan kearifan lokal dari bentuk mitos juga, kemudian dari bentuk cerita budaya. Kalau kita lihat dari petuah dan sastra, kita bisa melihatnya dari contoh Gurindam 12. Nah, Gurindam 12 itu merupakan petuah. Nah, yang dijadikan sebagai sastra yang diciptakan oleh Raja Ali Haji. Nah, itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, jangan pernah lelah.
Mari catat, simak, dan terus tonton video pembelajaran yang dibuat oleh guru kalian agar video yang dibuat itu bisa membuat kalian memahami lebih dalam mengenai materi-materi yang ada di dalam modul kalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring itu ya.